Saat ini ada perseroan yang seperti biasa dibuat dengan 2 orang atau lebih di akte notaris, dan ada pendirian perseroan perseorangan dalam kurung pemerintah oleh pemerintah untuk mengakomodasi UKM agar punya daya saing. Pertanyaan saya adalah bagaimana treatment perusahaan pada karyawan yang berada di UKM? Apakah sama seperti perusahaan non UKM atau tidak? Dari CNB, Company Regulation, pendirian union bila ingin. Oke. Perbedaannya yang UKM dan non UKM itu hanya di masalah CNB, khususnya masalah upah minimum. Jadi memang dimungkinkan bagi perusahaan yang masih masuk dalam kategori kecil tadi, kalau tadi contohnya disebutnya UKM tadi, mereka boleh melakukan negosiasi tersendiri. Ya, membayar upahnya mungkin belum nyampe ke upah minimum gitu kan. Itu dimungkinkan. Seingat saya di PP 35 dan PP 36 itu juga ada ketentuan itu tentang upah minimum, ada perkecualiannya. Perkecualiannya kepada perusahaan kecil. Ya tadi UKM tadi ya. Tetapi sisanya enggak. Ini UKM misalkan ya. UKM dia punya karyawan udah sampai 20. 10 dulu misalkan. Sampai 10. Ada kewajiban bikin peraturan perusahaan, ya wajib tetap bikin. Jadi semua yang lain tetap dipenuhi kecuali masalah tadi CNB khususnya remunerasi tadi ya. Kalau untuk masalah kompensasi PHK, coba nanti dilihat lebih detail lagi di PP 35 ya Bapak Ibu semua. PP 35 di bagian bab PHK di bagian akhir. Saya kok agak-agak lupa, ada perkecualian nggak untuk, kayaknya ada deh perkecualian untuk UKM atau perusahaan kecil ya, untuk yang membayar kompensasi tadi, kompensasi PHK, pesangon dan sebagainya, itu atas negosiasi sendiri. Seingat saya ada. Seingat saya sih ada ya. Ada. Seingat saya sih ada. Karena itu beda ya ceritanya ya. Dan itu memang muncul baru di dalam PP 35 ini ya. Seingat saya ada perbedaannya. Sisanya nggak ada. Mendirikan serikat boleh nggak? Boleh. Serikat boleh kok. Serikat itu kan sekarang 10 orang udah boleh kan? 10 orang udah boleh. Dan pendirian serikat sama sekali tidak membutuhkan persetujuan. Nggak butuh. Kita cuma tinggal begitu udah 10 orang berkumpul kemudian mendeklarasikan pendiriannya, mendaftarkan ke Disnaker, mendapatkan nomor pendaftarannya, kemudian tinggal membuat surat pemberitahuan dengan menyertakan lampiran pendaftaran dari Disnaker tadi tentang pendirian serikatnya. Suratnya pemberitahuan kepada siapa? Kepada perusahaan. Nah, perusahaan pada saat menerima ada pemberitahuan pendirian serikat di perusahaan dia, mau UKM mau non UKM, perusahaan nggak punya hak untuk kami menolak, nggak ada, nggak butuh izin. Kita nggak butuh izin perusahaan untuk dirikan serikat. Ya. Begitu kurang lebih Pak. Oke, makasih Pak. Lanjut Pak Denny, ini pertanyaan dari kir sebelumnya adalah bolehkah seorang karyawan dikenakan hukuman berlapis apabila melakukan sebuah pelanggaran? Misal si A sudah diberikan SP lalu didemosi dan dimutasi ke luar pulau. Hukum berlapis itu dalam kaedahnya nggak boleh Pak. Ya. Jadi yang jelas itu dalam salah satu azas hukumnya di sana disebutkan bahwa sebuah perbuatan tidak dapat dihukum kedua kalinya. Ibaratnya seperti itulah ya, sederhana begitu. Teman-teman yang dari advokat kalau mendengarkan pasti tahu istilahnya, ya ada istilahnya dalam bahasa Latinnya, itu cukup terkenal. Tapi kurang lebih dasarnya begitu. Seseorang tidak dapat dihukum kedua kalinya untuk kesalahan yang sama. Jadi nggak ada ceritanya. Kalau mau dalam konteks pertanyaan tadi, kalau dia punya kesalahan terus dikasih surat peringatan, ya udah surat peringatan selesai. Jangan kasih surat peringatan, kemudian didemosi, terus kemudian dimutasi. Wah, itu udah bukan double lagi Pak, triple itu ya. Nah itu nggak boleh. Nah, terus gajinya ditahan. Tuh, sampai kapan? Sampai perusahaan hilang rasa sakit hatinya. Wah, itu perusahaan baperan namanya. Kejam sekali. Oh, Bu Arianti bilang namanya nebis in idem Pak. Ya. Ya. Jadi perusahaan jangan baperan gitu ya. Tuh,
Oke, lanjut ya. Bagaimana jika PKB masih berlaku dan UU CK sudah diterapkan? Untuk pasal yang ada di PKB tapi berada di bawah UU CK, secara otomatis wajib mengikuti UU CK kah? Ya. Ya. Jawabannya betul. Ya. Wajib. Dasar hukumnya apa? Ada. Kalau ini kita ngomong PKB, seingat saya pasalnya itu di sekitar pasal 124 atau berapa ya. Nanti Bapak Ibu coba tolong bantu lihat. Ya. Di sana ada bab tentang PKB, terus di sana ada 2 ayat seingat saya ya. Di sana itu bilang yang ayat yang di atasnya itu bilang PKB, ketentuan dalam PKB tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangan. Ayat berikutnya bilang dalam hal ketentuan PKB bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan perundangan, maka ketentuan tersebut menjadi batal demi hukum dan yang berlaku adalah perundangan. Oke. Nah, baru kita nanti ngelihat di dalam penjelasannya. Di dalam penjelasan ke pasal tersebut, seingat saya pasal 124, nanti coba Bapak Ibu bisa coba cek. Ya, untuk PKB 124, untuk PP peraturan perusahaan itu kalau nggak salah pasal 112. Nah, nanti silakan dicek. Penjelasannya sama, di penjelasan nanti menyatakan yang sama. Yang disebut bertentangan dengan peraturan perundangan adalah secara kualitas dan kuantitas lebih rendah daripada peraturan perundangan. Ya, sehingga kalau tadi contoh dalam pertanyaan, untuk ketentuan dalam PP atau PKB yang lebih rendah dari UU CK, maka dia otomatis batal demi hukum. Tapi yang batal demi hukum bukan PP atau PKB-nya, hanya pasalnya saja. Pasal yang bertentangan itu, kalau yang lain kan enggak. Khusus pasal yang bertentangan itulah yang batal demi hukum. Dan kepadanya yang berlaku adalah UU CK, karena itu safety net-nya tadi. Oke, yang berlaku ya.